Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara lagi. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita mau bersuka cita. Sebab Allah kita itu Allah yang dahsyat dan ajaib dalam segala perbuatannya. Pemazmur mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sungguh kita ini berharga dan indah di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Banyak kekurangan kami Tuhan, banyak kelemahan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang dialami oleh jemaat-Mu pada hari ini. Tapi Engkau memandang kami indah dan berharga. Dan itu jadi kekuatan buat hidup kami hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima kekuatan, penghiburan dan kasih-Mu setiap hari dalam hidup kami. Dan pagi ini kami mau menyambut Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat dan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hei, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan untuknya buatan tangannya yang luar biasa. Kalau kita melihatnya, kita mengingat bagaimana besarnya Dia di dalam hidup kita. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi ruh riuhku dengar ya Tuhan, ya
tidak ada yang seperti Engkau. Jiwa kami beria-ria dan memuji-Mu Tuhan pagi hari ini. Penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang cinta, karena Engkau Tuhan yang ingat, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami umat-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami naik di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Kami berharap Bapak Ibu semuanya sehat dan luar biasa. Kita mau memuji Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu bersusah hati, ingatlah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang selalu ingat dan cinta akan umatnya. Mari kita pujikan sama-sama pujian ini. Kasih Allah sekarang tercurah. Dimanapun tempat kita berada hari ini, mari bertepuk tangan dan bersuka cita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, mari kita mau bersyukur karena sungguh besar anugerahnya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita boleh kembali beribadah sekalipun kita masih dalam situasi pandemi dan ibadah melalui virtual. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita akan datang tundukkan kepala kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk kami dapat beribadah. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kami diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami bentangkan pada pagi ini akan menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan dengan judul Belajar Kekuatan dari Si Lemah. Kita belajar dari seorang penulis yang hebat yang namanya Salomo. Dia seorang raja yang berhasil di negara Israel, dan apa yang dinasihatkan oleh Salomo yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 hingga ayat 28. Mari kita akan membacanya bersama. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, sebetulnya agak menarik untuk kita membaca nats-nats tadi, apa yang telah dituliskan oleh firman Tuhan, khususnya dalam kitab Amsal yang kita baca tadi. Bagaimana Salomo mengajar kepada kita untuk belajar binatang-binatang yang lemah. Ada 4 binatang yang dicatat yang kita baca tadi. Mengapa? Pertanyaannya adalah, mengapa Salomo tidak mencontohkan atau belajar dari binatang yang kuat? Misalnya si Raja Rimba, singa. Dia punya power, dia punya kehebatan, sehingga dia disebut si Raja Rimba. Karena ada hukum rimba yang mengatakan siapa kuat, siapa menang. Atau dari gajah, atau dari binatang-binatang lain yang hebat, yang secara anatomi tubuh itu besar, kuat, dan bisa menjadi pemenang kalau ia bertarung. Tetapi ada kebenaran yang luar biasa yang pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari binatang-binatang yang tercantum tadi yang dianggap lemah. Untuk itu kita dapat belajar untuk mendapat kekuatan daripada yang kita pelajari dari keempat binatang itu. Terlebih dahulu saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Michael Jordan, seorang pebasket luar biasa yang tersohor. Dia mengatakan, "My attitude is that if you push me toward something that you think is a weakness, then I will turn that perceive weakness into a strength." Ya, demikian. Sikap saya adalah jika Anda menekan saya kepada sesuatu yang Anda pikir itu adalah sebuah kelemahan, kemudian saya akan berbalik yang meyakinkan bahwa kelemahan itu kepada kekuatan. Ya, berbalik dari kelemahan itu kepada kekuatan. Wow, luar biasa ya. Jadi mungkin kita sering belajar dari orang-orang yang hebat, yang sudah berhasil, yang kuat. Tetapi mari kita belajar dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan mengenai orang-orang yang dulu lemah, tetapi dia menjadi orang yang hebat. Yang pertama adalah Musa. Musa adalah seorang anak budak, saudara ya. Karena pada waktu itu
bangsa Israel sedang dalam perbudakan selama ratusan tahun di tanah Mesir. Dan kemudian datanglah seorang Ibrani ini, ya, ayah Musa dan ibu Musa ini, Amram dan Yokebed. Kemudian Musa dilahirkan dan kemudian dihanyutkan di sungai Nil sampai akhirnya rencana Allah digenapi. Musa menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang dicatat oleh Alkitab atau firman Tuhan, bahkan oleh agama lain. Musa ini kehebatannya, kepemimpinannya dianggap luar biasa. Yang kedua, Daud. Daud ini memang raja yang hebat. Ayah Salomo ini, dia menjadi raja yang terkenal, yang membawa bangsa Israel kepada kemakmuran, kejayaan secara ekonomi, secara agamawi, secara pemerintahan. Ia sangat kuat. Nah, saudara, siapakah Daud? Daud itu adalah seorang pengembala. Alkitab mengatakan yang mengembalakan kambing domba bapaknya yang 2-3 ekor saja. Ya, orang yang tidak ada artinya waktu itu, tetapi karena pilihan Tuhan, karena ia dipakai Tuhan, maka Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang hebat. Yang ketiga, selanjutnya, Yesus sendiri. Bagaimana ia Tuhan yang menjelma, bukan menjadi manusia, bukan lahir di istana yang besar supaya melekat kehebatannya, tidak. Ia terlahir di kandang domba yang sangat hina, lahir dari keluarga yang miskin, Papa Yusuf dan Maria. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah murid-murid Tuhan Yesus. Hampir semua murid-murid Tuhan Yesus adalah berlatar belakang nelayan yang secara kasta sosial, orang marginal, orang pinggiran, orang tidak berada, tapi mereka akhirnya mengguncangkan dunia. Mereka memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kerajaan Allah, dan banyak orang-orang menjadi murid-murid Tuhan karena dedikasi dari murid-murid Tuhan itu. Nah, kita tidak ragu lagi, saudara, ya, bahwa kita dapat belajar kekuatan dari yang lemah-lemah itu. Baik, di balik kelemahan kita ada hal-hal tertentu yang membuat kita menjadi kuat. Dan kita akan belajar dari keempat binatang yang dianggap lemah tadi. Nah, saudara, kalau Anda merasa Anda ini lemah, saudara sadarilah sebetulnya di dalam diri kita, apalagi semenjak kita telah dibeli oleh darah Kristus, kita telah diadopsi untuk menjadi anaknya, kita telah menjadi warga kerajaan surga. Maka di dalam diri kita terkandung potensi ilahi yang hebat karena kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Tetapi kita mau mengeksplor, kita mau menggali, kita mau mempergunakan sebaik-baiknya secara optimal sehingga kita dapat menjadi orang yang hebat untuk mencapai impian-impian kita. Baik, tadi saya mengatakan mari kita belajar dari keempat binatang yang dicatat oleh Amsal tadi, yang dianggap lemah tadi. Yang pertama adalah semut. Kita semua sangat paham dengan binatang ini, ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari semut? Hampir setiap hari kita bisa melihat semut, kita bisa memperhatikannya, dan kita bisa belajar daripadanya. Saya mengutip ayat 25, semut, bangsa yang tidak kuat. Sekali lagi, saudara, Amsal menunjukkan bahwa binatang ini lemah, kecil, saudara, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Apa yang kita dapat pelajari dari semut adalah tentang persiapan. Karena tadi dikatakan ia sadar bahwa semut itu dianggap sebagai bangsa atau kelompok binatang yang tidak kuat. Oleh sebab itu dia sadar akan keberadaannya, eksistensinya yang tidak kuat itu. Kemudian ia membuat sebuah upaya, membuat sebuah tindakan, yaitu menyediakan makanannya di musim panas.
panas. Saudara, mungkin di Indonesia kita agak sulit untuk melihat tingkah laku semut ini secara sempurna. Tetapi bagi mereka yang tinggal di negara dengan 4 musim, di mana ada musim panas atau juga musim dingin, saudara, maka akan terlihat sekali. Di musim panas, semut itu akan keluar dari liangnya. Mereka akan mencari makan, lalu mengumpulkannya, makanan itu di liangnya. Nah, tetapi pada waktu musim dingin atau winter itu tiba, maka semut itu tidak ada, saudara ya. Saya pernah bertanya, kok rumah ini tidak ada semut? Lalu tuan rumahnya mengatakan, ini musim dingin, Pak. Semut tidak akan keluar, dia akan ada di sarangnya. Sekian waktu lamanya ia tinggal di sarangnya. Lalu kita bertanya, bagaimana ia mendapat makan kalau ia hanya tinggal di dalam sarangnya? Saudara, ketahuilah bahwa semut itu telah menyiapkan semua kebutuhannya yang dia perlukan selama musim dingin, selama ia tidak bisa keluar dari liangnya, selama ia tidak bisa mencari makan, ia telah menyediakannya. Apa yang kita pelajari semut? Dikatakan otak semut memiliki 250.000 sel, saudara, otaknya. Sedangkan manusia perbandingannya 10 miliar sel atau 1:40.000. Mestinya, saudara, kita lebih hebat, kita lebih dahsyat. Tapi seringkali justru kita harus belajar kepada si semut. Nah, karena apa? Tadi perilakunya yang sudah tahu mengenai keterbatasannya, lalu ia mempersiapkan apa yang akan dihadapi ke depan. Tetapi manusia yang jauh lebih hebat ini seringkali hidup tanpa persiapan. Yang kita pelajari semut adalah ia rajin dan bekerja keras, ya. Siang malam ia berbaris lalu mengangkat makanan itu, kadang sendiri, kadang bersama-sama, bergotong royong. Ia rajin. Selama musim panas ia mencari makanan dan mengumpulkannya. Yang kedua, punya sikap yang excellent. Tidak ada pemimpin, saudara ya. Oh, saudara, ini menarik sekali. Walaupun ia tidak ada yang mengomando, ini harus diambil, ini harus dibawa. Mereka punya tanggung jawab. Ia bertindak secara excellent. Bagi saudara-saudara yang berada atau ikut kelas pemuritan, ini sudah kita pelajari. Bagaimana kita harus smart work, bagaimana kita harus small matter, bagaimana kita harus best service, bagaimana kita harus POU, bagaimana kita harus excellent, saudara. Maka saya percaya kalau kita mengaplikasikan semua pelajaran dalam bahan pemuritan, maka kalau Anda menjadi orang yang berhasil, itu bukan sesuatu yang aneh. Karena kita menerapkan firman Tuhan, kita beriman, tetapi juga kita sedang melakukan. Ada sebuah keseimbangan antara beriman dan melakukan. Yang selanjutnya mengenai semut, punya perencanaan strategi yang baik, ya, karena dia tahu kapan datang musim panas, kapan datang musim dingin, sehingga ia perlu persiapan, perencanaan, strategi tadi untuk mengumpulkan bahan makanan, sehingga pada waktu terjadi di mana mereka tidak bisa keluar, ia aman. Nah, yang selanjutnya saya cepat saja, bekerja dengan POU atau power of unity, nah, atau persatuan. Saudara, semut tadi bekerja bersama-sama. Kalau ada sebuah makanan yang volumenya, beratnya melampaui tubuhnya, maka ia akan bersama-sama tanpa dikomando, maka mereka akan bergotong royong untuk mengangkut bahan makanan tersebut. Ini yang disebut dengan POU. Sehingga Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan oleh penulis Amsal ini, Salomo, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Nah, saudara, kalau kita kurang rajin, kalau kita suka bermalas-malasan, firman Tuhan mengatakan belajarlah, pergilah kepada semut. Kita luangkan waktu sejenak, lalu kita duduk, lihat, amati apa yang sedang dikerjakan oleh semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kalau kita bisa belajar semut itu, niscaya
Anda akan menjadi orang yang berhasil. Anda akan menjadi orang yang hebat, yang kuat, karena Anda sedang belajar dari bangsa yang tidak kuat atau lemah. Baik, yang selanjutnya, binatang apa yang perlu kita pelajari, yaitu pelanduk. Ada yang mengatakan bahwa pelanduk ini sejenis kancil, saudara. Yaitu apa? Ia mencari tempat perlindungan yang tepat, luar biasa ya. Karena dia tidak bertanduk dan ya lemah, tubuhnya kecil. Saudara, kita lihat dalam ayat 26. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, pelanduk ini tahu betul mengapa dia harus mencari tempat atau habitat atau tempat di mana ia tinggal di bukit batu. Memang ada namanya kambing gunung juga, saudara. Kambing gunung itu hidupnya di bukit-bukit yang terjal, batu-batu yang terjal di atas, dan juga pelanduk. Dia hidup di sana. Mengapa? Tentu ada sebuah alasan. Karena pelanduk ini punya predator, yang dimana predator itu musuhnya itu bisa memangsanya, menangkapnya dan membunuhnya, saudara. Nah, oleh sebab itu si pelanduk ini punya cara untuk menghindari dari predator-predator yang jahat tadi. Ia membuat rumahnya di bukit batu, sehingga predator atau musuh yang akan memangsanya tadi tidak akan sanggup naik ke bukit batu karena sangat tinggi dan terjal. Ia aman di atas bukit batu itu. Nah, apa yang dikatakan oleh pemazmur mengenai hal itu? Dalam Mazmur 104 ayat 18, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Nah, saudara, tadi saya mengatakan kalau ada kambing hutan atau kambing gunung tadi ya, yang tinggalnya itu di atas gunung-gunung yang tinggi. Nah, bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Nah, apa yang menjadi aplikasi bagi kita untuk dapat belajar dari binatang yang lemah, yang tidak mampu melawan sang predator, yang akan memangsanya, melumatnya, memakannya, jadi makanan yang empuk bagi binatang yang lebih kuat. Dikatakan dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 2, ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, gunung pertahananku dan penyelamatku. Pemazmur ini punya pengalaman yang luar biasa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja yang tinggal di beberapa negara lain di sekitarnya, bangsa-bangsa lain di sekitar negaranya, yang siap saling menaklukkan, mengalahkan. Dan pemazmur tahu bahwa ia tidak punya kekuatan, resource, sumber daya yang hebat untuk dapat mengalahkan musuh-musuhnya yang hebat. Tetapi ia tahu kepada siapa ia berlindung, kepada siapa ia percaya, yaitu kepada Yahweh, kepada Tuhan yang dahsyat menjadikan langit dan bumi. Ia berkata, Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Nah, saudara, memang ada dua keuntungan apabila seorang tentara itu berada di bukit, karena itu ia melihat musuhnya ya, dan ia akan dengan mudah untuk menyerang musuhnya dan mengalahkannya karena posisinya ada di atas. Yang kedua adalah ia aman karena musuhnya akan terhambat dengan perjalanan untuk naik ke bukit itu, saudara. Dan pemazmur tahu bahwa Tuhanlah bukit batunya dan kubu pertahanannya dan yang menyelamatkannya. Saudara, apakah yang saudara hadapi hari ini? Ya, apakah saudara juga ada predator-predator dalam bisnis saudara, dalam relationship saudara, yang tidak melumat saudara? Mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan yang adalah bukit batu kita, tempat pertahanan kita dan penyelamat kita. Ketahuilah, kalau Tuhan dapat menolong Daud, maka Tuhan juga dapat menolong kita dengan kuasanya yang ajaib. Seperti pelanduk tadi, ia aman berada dalam tempat habitatnya, yaitu bukit batunya. Haleluya. Yang ketiga,
di mana kita dapat belajar dari binatang tadi adalah belalang. Nah saudara, kita juga biasa akrab dengan binatang belalang ini. Kalau saudara pergi ke Gunung Kidul ya, maka kalau di jalan-jalan itu, maka ditawarkan rentengan belalang ya, yang dimana dijual, bahkan sekarang sudah disediakan dalam keadaan yang sudah siap santap saudara ya, dibuat kering atau disayur. Kalau dulu di renteng itu dijajakan di pinggir-pinggir jalan. Nah saudara, para petani di sana mencari belalang. Nah saudara, dianggap binatang itu kaya dengan protein. Nah ayat 27 apa yang kita baca? Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Nah saudara, memang belalang ini adalah hama, saudara ya. Kalau kita mungkin di Indonesia tidak begitu kelihatan, tapi bagi mereka yang tinggal seperti di Afrika atau di negara bagian yang lain, maka binatang ini dianggap musuh bagi manusia. Kalau ia datang hendak memakan banyak, itu namanya hasil padi atau gandum, saudara ya, maka dalam tempo yang cepat jutaan binatang itu datang, lalu ya seperti seperti langit itu tertutup sesuatu yang gelap. Rupanya itu kawanan belalang yang datang, lalu dengan sekejap menghabiskan hasil panen itu saudara. Padi atau gandum yang siap untuk panen itu tiba-tiba dalam tempo yang cepat binatang itu menghabiskannya, sehingga menimbulkan kerugian yang amat besar bagi para petani. Nah saudara, kita lihat bagaimana binatang yang jumlahnya jutaan itu datang tanpa satu komando, datang tanpa satu pemimpin, tapi mereka berterbangan itu dengan sebuah konvoi yang besar, tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Mereka itu berbaris dengan rapi dan teratur sampai kepada tempat tujuan, lalu mereka makan bersama-sama. Begitu selesai mereka pergi bersama-sama. Nah Salomo meminta kepada kita untuk kita belajar dari binatang belalang tadi. Ada sebuah korporasi, ada sebuah kerjasama, ada sebuah keraturan yang tadi saya bilang tidak ada tabrakan satu dengan yang lain. Ada satu unity, saudara. Tadi sudah saya singgung tentang sebut, yang juga adanya unity. Saudara, betapa dahsyatnya kalau kita itu belajar tentang kesatuan. Gereja ini juga akan menjadi powerful, menjadi luar biasa kalau jemaat-jemaatnya bisa belajar belalang ini, adanya kerjasama, menghargai satu dengan yang lain, adanya keteraturan, karena Roh Kudus yang diam di dalam kita adalah roh yang teratur, yang tidak boleh berjalan masing-masing, yang terjadi adanya clash atau gesekan, yang kemudian timbul kepahitan, yang kemudian timbul perpecahan. Saudara, mari kita belajar dari belalang yang teratur dan adanya unity. Wow, kalau kita kerja bersama-sama, kalau kita POU, power of unity, di dalam kita melayani, di dalam kita bekerja, maka ada hasil yang dahsyat, yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melayani, kalau kita sedang bekerja pada sebuah perusahaan atau sebuah lembaga, mari kita kerjakan dengan segenap hatimu, seolah-olah itu kita berikan untuk Tuhan. Tuhan yang kita cintai, Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian pula pada waktu kita punya atasan, kita bekerja seolah-olah untuk Tuhan, walaupun si atasan itu tidak ada di tengah-tengah kita, walaupun sekarang memang canggih, ada CCTV yang memantau kita, ada CCTV atau tidak ada CCTV, kita tidak boleh curi waktu, kita tidak boleh curi tulang atau bermalas-malasan. Kita bekerja seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berapa banyak orang yang senang kalau bosnya sakit,
atau pimpinannya sakit dan absen di dalam pekerjaan itu, dia mengatakan, wah ini saatnya aku santai-santai, aku main game, aku bisa buka video drama Korea atau apa saja. Nah, kalau kita mengaplikasikan ayat ini, Anda itu menjadi pribadi yang luar biasa, karena kita belajar belalang tadi yang disebutkan kerjasama, ada kesatuan, ada keteraturan, dan kita lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Haleluya. Sebuah pelajaran yang sangat indah. Dan yang terakhir, apa yang hendak kita pelajari dari 4 binatang yang dianggap lemah tadi? Yang terakhir adalah cicak. Apa yang dapat kita pelajari dari cicak? Adanya keberanian dan kepandaian. Loh, mengapa Salomo mengatakan bahwa cicak sebagai binatang yang berani dan pandai? Ayat 28, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja-raja. Nah, saudara, mengenai cicak dapat ditangkap dengan tangan untuk menunjukkan dia bukan binatang yang gesit, ya. Dia binatang yang dapat mudah ditangkap, saudara. Tetapi cicak itu dikatakan demikian, walaupun ia mudah ditangkap oleh tangan, tetapi ia berada di rumah, di istana raja-raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dari semua kita bisa masuk ke istana atau rumah orang kaya, ya, karena ada protokol yang harus dilalui, ada batasan-batasan, ada syarat-syarat yang harus kita punya untuk ketemu dengan orang hebat. Seperti kita bertemu dengan presiden, tidak mudah. Karena apa? Ada protokol, ada peraturan yang harus kita jalani untuk ketemu dengan presiden. Tetapi cicak itu bisa keluar masuk istana negara, saudara. Cicak bisa masuk ke rumah-rumah orang kaya, ya, di mana kalau kita masuk mungkin kita rasa minder, merasa inferior, merasa kecil, kan melihat bangunan orang kaya itu begitu leks, begitu megah, begitu mewah. Tetapi cicak itu dengan mudah keluar dan masuk ke rumah itu, saudara. Nah, cicak itu kita belajar, ya, tentang keberaniannya. Karena tadi dia tidak melalui protokol, dia berani, dia masuk keluar rumah orang kaya, istana raja. Nah, itu kan hebat, saudara. Apa? Walaupun nanti resikonya ada sebuah pembersihan, ya, mungkin sekali ada orang yang mencoba untuk membersihkan cicak, tetapi ia selalu ada. Ia selalu ada. Di rumah saya juga ada cicak, selalu ada cicak, baik yang di atas, kadang di tengah-tengah tembok, kadang di lantai saya untuk mencari makan. Dia berani, saudara. Nah, kita lihat Yosua 1 ayat 9. Sebetulnya ini merupakan kutipan dari kitab Ulangan, ya, yang apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua kemudian diulang lagi dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah, berarti kan pernah dikatakan, ya, telah di dalam kitab Ulangan yang disebut tadi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua sebagai pengganti Musa yang telah, ya, dipanggil Tuhan, Yosua menjadi pemimpin bagi bangsa yang tegar tengkuk, yang telah berjalan 40 tahun dan sebentar lagi masuk ke tanah perjanjian. Dan masih banyak musuh-musuh yang perlu ditaklukkan yang ada di sekitar Kanaan. Dan oleh sebab itu Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, ya. Jangan kecil hati dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari-hari ini banyak orang dibuat takut. Seorang pengacara yang kaya raya, satu penampilan dalam, kalau dia keluar dari rumahnya aja puluhan miliar, dari jasnya, dari dasinya, dari kacamatanya, dari cincin yang digunakannya, dari sepatunya, ikat pinggangnya, bajunya, semua harganya miliaran, saudara.
dan dia punya properti yang sangat banyak sekali. Tetapi dalam berita di media sosial dikatakan ia sekarang dihadapkan pada persoalan yang rumit karena apartemennya, ruko-rukonya itu kosong, tidak laku, dan ia harus bayar maintenance service charge untuk apartemennya. Setiap bulan ia keluarkan uang miliaran, puluhan miliar untuk membayarin biaya maintenance tadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang juga menjadi takut. Bagaimana masa depanku? Bagaimana studiku? Saya belum pernah sekolah tatap muka. Bagaimana aku dapat mencapai cita-citaku? Bagaimana dengan bisnisku? Ini ada PPKM di mana kita tidak boleh membuka toko kita. Saudara, disinilah akan terlihat tentang iman kita. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan, masih percaya kepada Tuhan? Nah saudara, kita akan terlihat mutu, kualitas dari iman kita. Firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi ini untuk belajar dari cicak, binatang yang berani. Yosua dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Haleluya. Akhirnya sejarah mencatat Yosua dapat mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan. Ia dapat masuk ke tanah perjanjian. Saudara, bukankah kitab Ibrani mengatakan pasal 13 ayat 5, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Peganglah janji Tuhan, hiduplah dengan iman, percaya Tuhanmu hidup, Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa, sanggup menolong kita dan tidak terlambat pertolongannya. Dari cicak yang kedua adalah kepandaian. Mengapa saya katakan kepandaian? Cicak itu kalau mau ditangkap atau ada mangsa yang hendak menerkamnya, maka dia memutuskan ekornya, ya, atau mimikre, ya, dan dia melepaskan ekornya tadi, dan dia bisa lepas, saudara, dari niat binatang lain yang jahat. Nah saudara, karena ia punya kepandaian, waktu atau timing yang tepat untuk menghindari dari predatornya yang lain. Amsal 14 ayat 24, mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Haleluya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan mandat budaya untuk mengelola bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan. Kita sebagai makhluk yang spesial di mata Tuhan, yang paling hebat daripada makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Tuhan mengatakan mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saudara, kita mesti leading. Walaupun kita minoritas, tapi ada destiny Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Mari kita menjadi orang yang pandai. Seperti cicak tadi, kita akan menguasai apa yang diciptakan Tuhan buat kita semua. Kita akan unggul, kita akan memimpin atas dunia ini. Haleluya. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah demikian. Marilah kita belajar dari 4 binatang yang lemah ini, sehingga kita dapat mengalami kekuatan untuk mencapai impian kita. Mungkin Anda mengatakan, Pak, saya ini lahir dari keluarga yang miskin, yang tidak berdaya. Saya mau kasih tahu, saudara, contoh-contoh firman Tuhan, Musa, Daud, Tuhan Yesus, dan murid-murid Tuhan, mereka dulu juga berlatar belakang orang yang tidak berdaya. Tapi di tangan Tuhan, Anda akan menjadi orang yang hebat, orang yang menaklukkan dunia, karena Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang merasa bahwa engkau orang yang lemah, orang yang tidak berguna, orang yang marginal, terpinggirkan, saudara, mari kita belajar belajar kekuatan dari yang lemah, karena di dalam hidupmu
ada potensi yang harus digali untuk dieksplor, dinyatakan, diungkapkan menjadi sebuah kekuatan seperti Michael Jordan itu. Kalau engkau menganggap aku lemah, maka aku akan memindahkan itu kepada kekuatan. Mungkin Michael Jordan dulu waktu kecil diremehkan, saudara, tapi dia belajar terus sehingga menjadi pebasket yang luar biasa. Demikian pula buat Anda dan saya. Anda dapat menjadi orang yang hebat dengan belajar firman Tuhan, dengan mencintai Tuhan, maka masa depanmu akan menjadi berhasil. Tuhan jamah kami, Tuhan berkati kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu, meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh dilihat oleh orang lain bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar ada di pihak kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita yang sudah ada tertera di dalam layar-layar saudara, baik e-banking maupun melalui QR dan sebagainya. Atau kalau saudara tidak biasa menggunakan uang virtual, saudara bisa titip kepada orang yang Anda percayai untuk diserahkan di gereja, untuk dikelola bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Yang kedua, setelah ibadah ini ada Joy Kids. Bapak Ibu yang punya anak-anak usia sekolah minggu dapat didampingi sehingga mereka dapat bertumbuh dan menjadi orang yang hebat di dalam Tuhan. Yang selanjutnya pemuritan masih berjalan. Ada 2 kelas yang telah menyelesaikan pemuritan dan ada beberapa kelas yang masih berlanjut. Saya berharap yang sudah selesai dapat menjadi wakil kekuasaan Tuhan di bumi ini untuk mendirikan kerajaannya dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Yang selanjutnya doa fajar pada hari Sabtu pukul 4:30 saya undang. Mari kita berdoa di pagi-pagi yang awal, kita menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa secara korporat di hadapan Tuhan secara virtual. Pasti Tuhan mendengarkan walaupun secara virtual, karena Tuhan itu roh adanya. Lalu yang terakhir, besok minggu depan ada perjamuan Tuhan. Bapak Ibu akan mendapat roti dan anggur. Mari kita masuki perjamuan ini dengan hati yang kudus. Mari kita persiapkan untuk menerima tubuh dan darahnya dan kuasa dan kasih-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, setelah kita mendengar pengumuman, mari kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Terus berdoa karena banyak orang-orang kudus di tempat yang lain di negeri ini yang berdoa bagi Indonesia bahwa tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk pandemi ini segera berlalu. Kita juga berdoa untuk jemaat semuanya. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Gembala yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Perkenankan pada pagi ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang mengalami situasi yang sulit. Tetapi kami tahu di tengah-tengah ini masih ada Tuhan yang sanggup menolong bangsa ini, yang sanggup memulihkan negeri ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati wakilnya, berkati para menterinya. Mereka ada kerjasama yang baik untuk mengatasi situasi ini. Berkati para dokter, berkati para nakes, berkati para rumah-rumah sakit, berkati obat-obat yang diperlukan, semua untuk menanggulangi pandemi ini. Tuhan tolong, kami percaya pertolongan Tuhan akan turun
turun atas negeri ini. Ekonomi kembali akan dipulihkan. Demikian kami serahkan jemaat-Mu, mereka yang sakit. Kami berdoa anugerah-Mu, jamahan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit, yang isoman. Di dalam nama Yesus ada keajaiban, ada mujizat, ada pertolongan atas keluarga-keluarga kami. Tuhan berkati kami dengan keperluan-keperluan kami. Apa yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Tuhan mencukupi semua yang kami rindukan. Makan, minum, pakaian, masa depan pendidikan kami, bahkan kesehatan kami. Engkau yang jagai. Jauhkan kami dari virus-virus untuk kami terinfeksi, tapi tutup bungkus kami dengan darah-Mu, dan kirimkan para malaikat-Mu untuk melindungi kami siang dan malam, keluar dan masuknya. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat, buka hatimu dan arahkan tanganmu ke tempat di mana Tuhan berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Biarlah yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang minggu depan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.